Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, selamat datang kembali ya di video saya. Jadi untuk mata kuliah teori mikro ya, teori makro, ini adalah pertemuan terakhir kita. Jadi ini adalah materi terakhir untuk mata kuliah makro. Di video kali ini akan saya coba ulas mengenai perdagangan luar negeri ataupun perdagangan internasional, kemudian proteksi dan globalisasi. Mungkin kita bahas sedikit tentang latar belakang dari perdagangan internasional ataupun perdagangan luar negeri. Jadi di sini ada beberapa faktor pendorong ya terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama adalah pemanfaatan pengetahuan dan teknologi. Jadi di sini jika suatu negara itu mampu memanfaatkan ataupun mengandalkan ilmu pengetahuan ataupun teknologi dengan sangat baik, tentu itu akan memperbanyak jumlah produksi ataupun barang dan jasa dengan tentu dengan mutu ataupun kualitas yang jauh lebih baik dibanding dengan negara lain. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan sumber daya alam yang berbeda. Jadi di sini di faktor pendorong ini terjadinya perdagangan internasional itu adalah perbedaan sumber daya alam. Jadi setiap negara itu tentu mempunyai kondisi geografis yang berbeda, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan kekayaan sumber daya alam. Jadi oleh karena itu setiap negara itu mempunyai variasi dalam hal memproduksi barang ataupun jasa ya, dan tentu hal tersebut tergantung dari sumber daya alam yang dimiliki oleh negara masing-masing. Kemudian di faktor pendorong berikutnya adalah belanja berdasarkan tren ataupun gaya hidup. Jadi di sini tren ataupun gaya hidup itu juga bisa menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perdagangan. Jadi di sini misalkan ada orang yang menyukai produk fashion yang bermerek ternama luar negeri daripada produk dalam negeri. Jika ada banyak orang yang memiliki tren yang serupa, tentu fashion tersebut akan menjadi kebutuhan ataupun dicari banyak orang. Jadi misalnya kan sekarang negara Indonesia itu trend centernya itu ke Korea ya. Jadi mulai dari tontonan sampai dengan fashion itu kiblatnya ke Korea. Jadi Korea Selatan ya. Jadi kayak gitu, itu juga bisa menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Berikutnya ekspansi pasar untuk perbesar keuntungan. Jadi di sini ketika kita misalnya membahas tentang soal perdagangan, tentunya ini akan ada tentu namanya keuntungan ataupun kerugian. Jadi keuntungan itu bisa tentu menjadi tujuan utama dari suatu negara dalam melakukan perdagangan internasional. Jadi banyak produsen itu tentu mengambil resiko untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diimpor ataupun diekspor ke negara lain agar namanya dikenal, nama perusahaannya, brandnya tentu dikenal, dan diharapkan tentu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah plus minus produk yang dibuat suatu negara. Jadi ada kalanya suatu negara itu melakukan produksi barang tertentu secara besar-besaran karena adanya faktor-faktor yang mendukung sehingga menimbulkan kelebihan produk. Jadi untuk menghindari kerugian dari kelebihan produk tersebut, maka para produsen di sini memilih untuk mengekspor barangnya ke sektor yang lebih luas, yaitu negara lain. Jadi begitupun sebaliknya ya, kalau negara lain begitu sebaliknya, jika suatu negara mengalami kekurangan produk karena ada beberapa faktor yang di sini tidak mendukung untuk dilakukannya produksi, tentu akan membutuhkan barang impor ataupun dari luar negeri, begitu ya. Jadi tentu di sini ada plus minus ketika kekurangan dari suatu produk. Jadi kalau kita misalnya kelebihan barang,
Misalnya kelebihan memproduksi, kita bisa melakukan ekspor. Jadi begitu halnya juga jika kita mengalami kekurangan barang, misalnya kita bisa melakukan kegiatan impor. Oke, berikutnya pengertian dari perdagangan luar negeri ataupun perdagangan internasional. Jadi di sini merupakan hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran baik itu barang ataupun jasa atas sukarela ataupun dan tentu di sini adalah saling menguntungkan. Jadi perdagangan di sini itu bisa dilakukan antar perorangan ya, baik individu dengan individu. Jadi bisa misalnya saya pribadi misalnya dengan siapa begitu di luar negeri untuk melakukan transaksi misalnya produk ya, misalnya produk A, itu bisa. Itu juga dinamakan dengan perdagangan internasional. Kemudian ada antara individu dengan pemerintah suatu negara lain. Jadi itu pun juga masuk di dalam perdagangan luar negeri ataupun perdagangan internasional. Jadi di sini ada manfaat dari perdagangan luar negeri itu sendiri. Jadi tentu manfaat di sini yang pertama, kita dapat memperoleh barang yang kita butuhkan, ya kan? Yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua adalah efisiensi tentu. Kemudian yang ketiga adalah perluasan konsumsi dan produksi. Jadi kita tidak monoton mengkonsumsi yang produk dalam negeri saja. Jadi kita bisa mencicipi produk dari luar negeri yang tentu ikonik ya, ataupun memiliki ciri khas sendiri. Kemudian spesialisasi, dan yang terakhir adalah sumber penerimaan negara ataupun devisa. Tentu di sini ada kegiatan perdagangan internasional ini mampu menambah income suatu negara. Jadi di sini bisa memberikan ataupun penambahan dari devisa negara kita. Oke, di sini ada dampak positif ataupun negatif dari perdagangan internasional itu sendiri. Tentu setiap apapun ya, setiap keputusan, setiap kegiatan, setiap aktivitas itu tentu memiliki dampak positif ataupun negatif. Di sini ada dampak positifnya adalah spesialisasi, kemudian ada tentu adalah perluasan pasar. Itu sangat baik. Jadi kita bukan hanya memasarkan barang produk kita hanya di dalam negeri, itu bisa ke luar negeri. Kemudian meningkatkan SDM. Di sini tentu kalau dengan perihal dengan SDM di sini, jadi interaksi kita bukan hanya orang-orang yang berada di dalam negeri, misalnya di negara Indonesia, tetapi itu bisa kita melakukan interaksi dengan karyawan ataupun orang-orang yang di luar negeri. Tentu dalam ini meningkatkan SDM, bisa dari sisi bahasa ataupun sisi teknologi ataupun sisi pengalaman ya. Kemudian alih teknologi ini juga termasuk. Jadi teknologi dunia bisnis itu kan bergerak cepat. Jadi ketika kita ketinggalan ya tentu sangat-sangat menimbulkan sangat-sangat merugi jika kita misalnya suatu perusahaan itu tidak mengupdate ataupun dalam hal ini teknologinya. Kemudian di sini ada dampak negatif. Jadi tentu punya dampak negatif dari perdagangan internasional. Tentunya pertama adalah ketergantungan dengan negara lain. Jadi kita tidak adanya kreativitas untuk melakukan ataupun memproduksi barang sendiri. Sebenarnya memproduksi barang sendiri kita tidak, akhirnya ya seperti bangku tangan ya. Jadi kita tidak kreatif. Padahal kalau dipikir-pikir, negara Indonesia itu adalah negara yang sumber daya manusia yang juga sangat baik, kemudian sumber daya alam apa yang kita tidak punya, tetapi balik lagi ke kreativitas ataupun perubahan mindset dari masyarakat Indonesia. Kemudian berikutnya ada kecenderungan statis, jadi tidak adanya perkembangan. Padahal dengan padahal kalau dipikir ya, kalau ada perdagangan internasional ini ya seharusnya dinamis ya, lebih banyak perubahan, tapi ada dampak negatifnya yaitu cenderung statis.
Kemudian ada perubahan nilai sosial budaya. Nah, ini juga perubahan nilai sosial budaya. Jadi sekarang saya rasa sudah mulai bergeser ya, sudah mulai bergeser nilai sosial ataupun nilai sosial budaya kita. Jadi banyak masyarakat saat ini lebih mengidolakan pakaian-pakaian, saya katakan seperti tadi, adalah trend centernya fashion itu adalah ke Korea. Padahal kalau dipikir kemudian ke Korea, kemudian ya ada yang seksi atau yang segala macam, ya itu adalah perubahan. Jadi kita seakan-akan meninggalkan budaya kita, padahal hal ini bisa dikomben sehingga kita tidak meninggalkan budaya kita ya, begitu. Oke, di sini ada keunggulan dari perdagangan internasional. Jadi ada keunggulan absolut, kemudian keuntungan komparatif. Jadi keuntungan absolut di sini, keunggulan absolut ini adalah keunggulan dari suatu negara dalam menyediakan suatu produk, karena hanya negara tersebut yang dapat menyediakan produk tersebut. Itu masuk ke dalam keunggulan absolut. Kemudian keuntungan ataupun keunggulan komparatif di sini adalah keuntungan yang diperoleh suatu negara, yang dimana negara tersebut memperoleh keuntungan yang paling besar atau kerugian yang paling sedikit dalam menjalankan perdagangan internasional. Jadi agar dapat memperoleh keuntungan yang komparatif di sini, negara tentu harus berkonsentrasi dalam produk yang tentu hal ini yang paling menguntungkan dan mengimpor produk-produk yang dibutuhkan. Oke, kita masuk ke pembahasan sub pokok bahasan yang kedua adalah proteksi. Jadi sini proteksi dalam situasi tertentu, tentu pemerintah itu harus melakukan proteksi ataupun protek terhadap kegiatan perdagangan internasional. Proteksi di sini ada beberapa alasannya. Yang pertama adalah masalah pengangguran dan deflasi, kemudian mendorong perkembangan industri baru, mendiversifikasi perekonomian, kemudian menghindari kemerosotan industri baru, perbaikan neraca perdagangan, menghindari dumping, dan menambah pendapatan negara. Jadi sini ada alat proteksi yang bisa dilakukan ataupun digunakan oleh pemerintah, yaitu tarif ataupun pajak impor. Ini tentu akan menjadikan proteksi ataupun pembatasan ataupun perlindungan dari industri-industri ya yang masuk ke negara Indonesia. Jadi tentu adalah tarif dan pajak impor. Kemudian ada kuota pembatasan impor. Jadi tentu setiap tahunnya ada kuota yang kuota berapa jumlah banyaknya barang yang bisa masuk di negara Indonesia misalnya yang impor ya. Kemudian ada hambatan perdagangan bukan tarif. Kemudian yang terakhir adalah pembatasan penggunaan valuta asing. Jadi tentu di sini jangan sampai kegiatan impor ini malah melemahkan nilai mata uang kita, misalnya mata uang negara Indonesia yaitu rupiah. Ini adalah bentuk proteksi ataupun bentuk perlindungan terhadap dalam hal ini perdagangan internasional. Kemudian kita masuk di globalisasi. Jadi di sini dilandasi oleh fenomena di mana apabila terdapat perubahan kondisi suatu negara, misalnya saat perekonomian di Amerika ataupun Eropa sedang merosot, maka kondisi tersebut mempengaruhi kondisi negara lain. Jadi ketika misalnya kan negara Amerika adalah negara adidaya, jadi ketika mereka mengalami kemerosotan perekonomian tentu akan memberikan dampak kepada negara-negara lain ya. Kemudian di sini apa itu sebenarnya globalisasi? Jadi globalisasi di sini peningkatan dalam saling ketergantungan dalam keadaan ataupun kegiatan ekonomi di antara berbagai negara Indonesia. Jadi ini
perdagangan secara globalisasi adalah ketergantungan ataupun dalam hal ini kegiatan ekonomi di antara berbagai negara di dunia. Jadi sini ada beberapa faktor yang mewujudkan globalisasi. Yang pertama adalah perkembangan dunia politik, kemudian peningkatan perdagangan bebas, perkembangan perusahaan multinasional, kemudian yang terakhir adalah kemajuan teknologi informasi dan angkutan. Oke, berikutnya kita masuk ke pembahasan tentang kebaikan ataupun ketidakpuasan dari adanya globalisasi tersebut. Di sini ada kebaikan, tentu di sini meningkatkan produksi dunia. Jadi dengan adanya globalisasi sini tentu mampu meningkatkan produksi. Jadi bukan hanya produksi itu saja, tapi mampu berkembang dengan adanya kreativitas dari negara-negara tersebut. Kemudian meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam negara. Tentu hal ini dengan adanya globalisasi kita mampu, misalnya negara Indonesia, UMKM saya contohkan seperti UMKM di negara Indonesia. Jadi ketika kita mampu mengekspor barang produksi UMKM ke luar negeri, tentu itu akan memberikan income, bukan hanya income bagi perusahaan tetapi mampu memakmurkan masyarakat tersebut. Jadi menambah pendapatan. Jadi yang dulu di dalam rumah tangga misalnya hanya bekerja sebagai hanya bertani maksudnya, namun dengan adanya globalisasi kemudian dia bergabung di dalam kegiatan produksi dari suatu barang di UMKM, itu mampu menambah pendapatan dalam rumah tangga. Kemudian berikutnya adalah perluasan pemasaran produksi dalam negeri. Jadi bukan hanya dalam hal ini pemasarannya hanya misalnya di daerah Sulawesi saja, tapi itu bisa ke daerah misalnya Kalimantan ataupun sampai ke luar negeri. Kemudian berikutnya adalah menyediakan dana tambahan untuk pembangunan. Oke, kita bahas ke ketidakpuasan dari globalisasi. Di sini adalah menghambat pertumbuhan sektor manufaktur, kemudian memperburuk kondisi neraca perdagangan. Berikutnya kestabilan sektor keuangan. Jadi sini memperburuk kondisi neraca perdagangan. Di sini saya misalkan jika kegiatan impor itu lebih besar dibanding dengan kegiatan ekspor, tentu itu akan merugikan negara kita. Nah, itu juga masuk dalam neraca perdagangan. Kemudian adalah kestabilan sektor keuangan. Dan yang terakhir adalah gangguan prospek ekonomi jangka panjang. Itu adalah bentuk bukan keburukan, tapi ketidakpuasan. Bentuk ketidakpuasan kita terhadap kegiatan globalisasi. Oke, terima kasih untuk materi tentang perdagangan internasional, proteksi dan ataupun globalisasi. Cukup sekian. Saya harapkan dengan apa yang sudah saya paparkan ini mampu memberikan mampu menambah ilmu teman-teman tentang menambah ilmu ataupun mampu membuka wawasan teman-teman dalam hal seperti apa sih perdagangan internasional kayak gitu. Saya rasa teman-teman pun sudah memahami ataupun sudah masuk ke dalam para pelaku usaha yang melakukan perdagangan internasional. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.